Oke, kita lanjutin. Ini pengalaman gua pertama kali melihat mereka. Kalau dibilang mereka berarti sosoknya lebih dari satu. Namun yang gua lihat cuma satu sosok. Setelah itu banyak yang gua lihat. Kejadian ini waktu gua SMP, atau lebih tepatnya 15 tahun yang lalu. Dan kejadian tersebut terjadi di sekolah. Namun yang gue lihat bukan sosok yang nakutin, tapi ngangenin. Gue sekolah di salah satu desa di Malang Selatan. Sekolah swasta Katolik yang relatif muridnya sedikit, tapi efisien untuk proses belajar mengajar. Meskipun gue muslim, gue gak sendirian, karena banyak temen gue yang muslim dan guru pun juga ada yang muslim. Di belakang sekolah ada tempat parkir sekaligus toilet dan kantin. Dan di tengah-tengah ada pohon gede banget. Katanya pohon itu angker, dan pernah ada murid yang gantung diri di pohon itu. Nggak jelas ceritanya, siapa yang bunuh diri dan alasannya. Gua nggak tahu, dan gua nggak mau cari tahu juga. Dan ada yang bilang bahwa sekolah ini adalah tempat pesawat Jepang jatuh pada saat penjajahan atau pada saat perang. Jadi sekolah ini katanya pernah ada peristiwa pesawat tuh jatuh dan makan banyak korban di situ. Cuma gue nggak tahu bener atau enggak. Dan katanya lagi salah satu guru di sini bisa berkomunikasi sama mereka dengan bahasa Jepang kuno. Ya. Sekolah ini ada dua gedung yang terpisah. Satu untuk sekolah dan satunya gedung yang nggak terpakai. Tapi halamannya dipakai buat olahraga dan pramuka. Dan katanya gedung tersebut bekas perpustakaan yang nggak dipakai sekarang jadi gudang. Gue nggak tahu kenapa ditutup perpustakaan ini dulunya. Sampai suatu saat gedung ini mau diaktifkan lagi sebagai ruang seni dan perpustakaan lagi. Ya. Dan rencana tersebut terrealisasikan. Akhirnya gedung tersebut dibuka dan benar banyak barang-barang, terlihat juga buku-buku dan raknya. Gak butuh waktu lama, perpustakaan dibuka dan sedikit yang datang ke sana. Gua ke sana waktu istirahat sambil iseng nyari buku yang sekiranya menarik gua dibaca. Tapi gue gak nemu. Ada satu bukan buku, tapi gue nemu majalah tuh tipis segini. Isi majalahnya memberitakan tentang sekolah ini. Sekolah ini mau bikin apa, prestasinya apa. Ya biasalah majalah kalau meliput sekolah, pertanyaannya pasti template. Tapi ada satu yang menarik. Ada satu paragraf yang isinya seperti ini. Jauh sekolah ini dibangun pada masa penjajahan, pernah sebuah pesawat Jepang dengan awaknya jatuh dan kemudian terbakar. Kurang lebih isinya seperti itu. Itu yang bikin gua mikir.
Berarti benar kata orang tentang pesawat itu. Bisa jadi benar tentang murid gantung diri. Dan soal guru sebut bisa komunikasi pakai bahasa Jepang kuno, bisa jadi benar dong. Gue masih belum percaya sih, karena belum lihat secara langsung. Gue mau bilang gak percaya, tapi masih kepikiran. Gua jadi aneh karena hal itu. Yang ada di kepalaku cuma pertanyaan. Masa sih beneran? Sampai suatu saat ke bawah mimpi. Karena kepikiran ya sampai mimpi. Gua mimpi berdiri di halaman sekolah sendirian. Gue lihat sekitar kanan, kiri, gak ada orang. Yang gue lihat cuma gelap, diterangi cahaya bulan. Habis itu ya gelap segelap-gelapnya. Lalu gue jalan lewat lorong sekolah sampai gue berhenti di depan kelas gue. Gue lihat ada satu orang duduk sendirian, sosoknya cewek, tapi sendirian. Gue deketin, gue lihat, ternyata temen gue. Namanya Ayu. Nah, kita samarin namanya Ayu, oke? Ya udah, gue samperin dia, lalu gue tanya, "Yuk, ngapain sendirian di sini?" Lalu dia nengok, lalu menjawab, "Saya bukan Mbak Ayu, Mas. Saya adiknya. Namaku Lia." Gue samperin namanya, kita panggil Lia aja. Lalu dia berdiri, jalan keluar kelas. Gue ikuti dia. Dia jalan terus ke arah pohon besar di belakang sekolah. Karena gue takut, gue cuma liatin dia dari depan kelas sampai dia hilang. Gue bangun, langsung siap-siap sekolah. Di sekolah, gue ketemu Ayu. Karena gue penasaran, gue coba tanyain apa dia punya adik cewek namanya Lia. Dan jawaban Ayu, iya, dia punya adik perempuan namanya Lia. Gue kaget sama jawaban Ayu. Ayu kaget, kok bisa gue tahu? Dia nanya terus, kok gue bisa tahu? Akhirnya gue jelasin tentang mimpiku itu. Gue bingung, semalam gue itu mimpi apa bukan? Kalau mimpi kok bisa bener? Meskipun bentuknya itu menyerupai Ayu. Dan Ayu ngeluarin handphone, ngasih lihat foto adiknya dan wajah beda banget sama Ayu. Beda banget. Itu aneh sih. Gue bisa lihat dan komunikasi dengan sosok yang menyerupai Ayu lewat mimpi. Dan setelah itu, kejadian aneh beruntun gue alami. Episode selanjutnya gue akan cerita kejadian aneh yang gue alami secara beruntun setelah pertama kali melihat sosok itu. Gue Randy Firgiawan, jangan lupa subscribe.